Baik sahabat semua, kali ini saya sedang berada di showroomnya Mas Fadli yang selama ini videonya telah menyebar, yaitu menciptakan beberapa alat proses pengolahan sampah, baik itu pencacah sampah maupun molding. Dan kali ini tentu saja ada satu hal yang baru, ada proses pembuatan pemilah air limbah. Untuk lebih jelasnya nanti kita wawancara. Yang pasti adalah berbicara tentang inovasi, kreativitas, pasti Mas Fadli menjadi alternatif untuk dimintai informasinya. Sekarang dapat pesanan dari BI Bank Indonesia Pusat dan Cirebon. Kita ditantang untuk mengolah limbah dari limbah batik, limbah tekstil. Limbah tekstil, Pak. Limbah tekstil. Oke, gimana itu cara kerjanya gimana itu? Kalau cara kerjanya tahu sendiri, Pak, kalau limbah tekstil kan banyak campuran bahan kimia, keruh, pewarna dan sejenisnya, Pak ya. Nah, ini nanti kita masuk ke sini, Pak. Ini limbah tekstil disedot oleh pompa yang di sini. Kemudian masuk ke filter purifier. Di sini ada karbon aktif, zeolit, pasir silika, membran sel, dan sejenisnya filter-filter lainnya. Di sini juga ada beberapa macam filter di dalamnya juga. Nah, kemudian lalu kita masukin ke di sini ada namanya kapasitor untuk tegangan pemecah ion. Jadi di sini tidak hanya cukup untuk menyaring saja, sebelum masuk ke filter yang next filter berikutnya, itu harus ada pemecah ionnya dulu. Sehingga nanti ada sistem namanya coagulation system. Nah, ini yang beda dari filter-filter yang lainnya. Kita filternya menggunakan tegangan arus listrik, voltage yang rendah tapi ampere yang tinggi. Berapa itu? Kalau voltasenya itu 48 voltasenya, Pak. Kalau ampernya itu nyampe 200 ampere. Itu fungsinya untuk memecah ionnya saja, Pak. Jadi nanti air yang sudah tercampur sama limbah kasih tegangan listrik. Nah, sehingga ion-ion yang ada di dalamnya itu, di dalam airnya itu bergerak. Nah, akan memisah koagulannya, Pak. Jadi yang kandungan limbahnya itu biasanya ke atas, yang H2O-nya itu turun ke bawah karena berat jenisnya berbeda. Terpisah dengan sendirinya. Itu sebelum difilter, Pak. Nah, setelah itu baru kita filter. Nah, setelah difilter, lalu masuk ke sini, Pak. Ini rangkaian filternya dari ujung sampai sini. Rangkaian filternya. Ini pompanya. Ini masih pakainya open tap unit pompanya. Nah, ini karena belum 100% pengerjaan, Pak. Ini masih 30%, masih banyak komponen yang belum terpasang ini, Pak. Itu paling nanti mungkin di part selanjutnya ya, Pak ya, kita jelaskan ya, Pak ya. Nah, kalau ini ada box panelnya nih, Pak. Kontrol panelnya. Oke, ini masih belum rapi, Pak. Namanya masih ini apa ya? Masih pengerjaan, Pak. Nah, ini, Pak. Kontrol panelnya masih pengerjaan. Pengerjaan baru 30% ini, Pak. Nah, ini box panelnya. Namanya coagulation dehydrogen. Jadi untuk pemisah, untuk penyaring sebenarnya. Sebenarnya untuk penyaring, cuma sistemnya pakai coagulation dehydrogenisasi. Tidak hanya bisa dipakai di pabrik saja ya. Nah, ini buat pabrik malah, Pak. Pabrik. Untuk pabrik ini, untuk pabrik tekstil. Cuman ini yang kita buat ini skala rumahan, Pak. Kalau rumahan, nanti kalau industri ini beda lagi, Pak. Mungkin kapasitasnya lebih besar gitu, Pak. Berarti kalau nanti ada yang memerlukan, misalkan yang penting limbah misalkan. Yang penting limbah, air sungai bisa, air keruh bisa, keluarnya sudah jernih, Pak. Perkiraan itu TDS-nya sampai 100, Pak, 100 TDS. Karena kalau kita ditambahin filter RO lagi membran, itu bisa layak minum, itu sampai TDS 30, Pak. 30, bahkan kalau
Kalau apa namanya settingannya kita bisa diperkecil lagi TDS-nya Pak. Bahkan nyampe bisa 0 Pak. Itu warna ya. Kalau rasa bisa juga. Kalau rasa bisa juga Pak sebenarnya Pak. Asin misalkan dari air laut. Kalau dari air laut, nah kalau dari air laut itu pakainya SPRO Pak. Tapi prinsipnya bisa. Prinsipnya bisa. Cuman ada sistem yang beda di sini. Kalau air laut itu nggak pakai koagulan dehidrogenisasi. Kalau ini pakai koagulan dehidrogenisasi. Cuman alatnya belum kita pasang ya Pak ya. Sebelah sini Pak belum tak pasang. Ini baru filter-filternya aja sama kontrol panel. Untuk sementara cukup. Siap. Saat ada yang memerlukan informasi mungkin bisa langsung hubungi aja ya. Boleh Bapak. Sahabat semua, sekali lagi ini berada di Desa Cili Asih, Pak Bedilan. Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Cirebon.